Suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang kembali di kanal YouTube Sanmari Gianyar TV Channel. Pada masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, bahkan peribadatan pun dilakukan di dalam rumah dan keluarga masing-masing. Selain itu, kita dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan melalui gerakan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Video ini membantu Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melakukan tobat secara pribadi dari tempat kediaman masing-masing. Marilah kita mulai ibadat tobat ini dengan lagu pembukaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Di kebenaran ini. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam masa Prapaskah ini, di tengah situasi pandemi, kita masih menjaga agar supaya kesehatan kita sungguh-sungguh dapat terjaga dengan baik. Karena itu, ibadat tobat kita lakukan agar supaya kita bisa di rumah masing-masing secara pribadi melakukan ibadat tobat dan mengikuti ibadat tobat yang saya pimpin ini, dengan maksud kita masih bisa melaksanakan ibadat tobat menyiapkan hari raya Paskah yang semakin dekat. Mari kita hening sejenak, kita mengawali ibadat tobat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah adalah retret agung gereja yang disediakan oleh gereja untuk merefleksi kehidupan kita, menggali kehidupan rohani kita, mendekatkan diri kita dengan Tuhan dengan melakukan puasa,
berpantang, beramal, dan tentu saja dengan doa. Maka saya mengajak umat sekalian menyiapkan diri untuk ibadat tobat ini, kesempatan yang paling baik untuk kita mohon pengampunan dosa secara pribadi melalui virtual ini kepada Allah, dan kita menyiapkan hati untuk menyambut Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan. Adapun langkah-langkahnya pertobatan kita secara pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, kita menyadari dan menyesali bahwa kita adalah orang berdosa, mengakui diri bahwa kita adalah orang berdosa. Tentu dengan penyesalan batin yang sungguh-sungguh. Lalu berniat untuk tidak berbuat dosa lagi dan mohon pengampunan dari Tuhan dan menghidupi cara hidup yang baru, yaitu bersama Tuhan. Maka mari kita menyiapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Kurniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, untuk dapat merefleksi hidup kita, kita membaca sabda Tuhan untuk menolong kita agar supaya kita dapat melakukan ibadat tobat secara pribadi. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Saya membaca untuk Anda. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan mengajak kita untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Tanpa batas. Yang dikatakan mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Berarti kekal, tidak ada batasnya. Karena pengampunan itu adalah wujud kasih Allah, buah dari kasih Allah kepada manusia. Maka manusia harus dapat melaksanakan perbuatan kasih dengan mengampuni sesama. Kalau kita ingin memohon pengampunan dari Tuhan, maka kita pun harus bisa mengampuni sesama kita yang bersalah. Dan pengampunan itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita sanggup mewujudkan pengampunan bagi saudara-saudari kita, bagi siapapun yang mungkin melukai hati Anda, supaya mereka pun diselamatkan dan Anda diselamatkan. Seperti doa Bapa kami, kita mohon pengampunan dari Allah, tapi juga diwajibkan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Mari kita hening sejenak. Kita memeriksa batin kita masing-masing secara pribadi. Kita menempatkan diri kita di hadapan Allah, di hadapan sesama. Kita ingat masa lalu kita, di mana kita menyadari akan segala dosa kita. Apakah kita sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan hati kita, jiwa kita? Apakah kita menempatkan Allah dengan sungguh-sungguh menjadi pusat hidup kita? Ataukah sebaliknya kita kurang mengutamakan hubungan pribadi dengan Allah, tetapi menyibukkan dengan diri sendiri? Terutama menguduskan hari Tuhan, merayakan Ekaristi setiap hari Minggu, hari raya dalam liturgi gereja. Apakah kita menghormati orang tua kita? Apakah kita menghormati saudara-saudari kita? Mungkin kita memiliki kebiasaan buruk dengan kata-kata kita yang kasar, yang melukai hati sesama kita. Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan sesama, terutama yang menderita? Apakah kita berani dengan tulus membantu orang-orang yang berkekurangan? Atau sebaliknya kita mementingkan diri sendiri dan tidak peka terhadap sesama? Apakah kita sungguh-sungguh
membangun keluarga yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita berdoa setiap hari ataukah kita lalai? Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa di surga mengetahui isi hati kita, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Semua dosa dan kejahatan yang kita lakukan, Tuhan tahu. Maka mari kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh berdosa, dan sekarang kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui, menyesali dosa kita. Dan untuk itu mari kita ucapkan doa tobat bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab itu patut Engkau hukum, terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan setelah kita mengakui, menyesali segala dosa kita dengan berdoa. Ya Allahku, dengan segenap hati aku menyesal karena telah melakukan yang jahat dan melalaikan yang baik. Aku telah menghina Dikau dengan berdosa terhadap-Mu yang Maha Baik dan Maha Mulia di atas segala-galanya dan patut dicintai lebih daripada segala sesuatu. Dengan bantuan rahmat-Mu, aku berniat dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan tobat dan tidak berdosa lagi, serta menjauhkan segala dosa. Dengan penderitaan penebus kami Yesus Kristus, kasihanilah aku ya Tuhan. Kita mohon rahmat absolusi dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dalam wafat dan kebangkitan putranya, Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang-orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Kemurahannya berlangsung selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat berkat Tuhan mengakhiri ibadat tobat kita ini. Semoga kerahiman Allah menyertai Anda dan Anda dapat secara pribadi mengikuti doa dan bila ada kesempatan mengaku dosa pribadi dengan imam di paroki Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Demikianlah ibadat tobat kita kali ini. Dan marilah kita tutup ibadat tobat ini dengan lagu penutup. Terima kasih.